is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today. Saudara, pandemi virus corona yang mengepung dunia belum bisa diredam. Penyebarannya yang masif dan relatif cepat sehingga membuat orang-orang ciut. Semua orang harus mengambil jaga jarak demi memutuskan rantai penularan COVID-19. Tempat-tempat ibadah kini semakin sepi dan agenda-agenda massa dihilangkan. Belum cukup, sekolah dan kampus ikut didaringkan. Lengkap sudah. Penyebaran virus corona kini berdampak serius di sektor pendidikan, baik di Indonesia maupun secara global. UN ujian nasional sudah ditiadakan di tingkat SD, sekolah dasar, sampai dengan SMA, sekolah menengah atas. Dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh organisasi keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia efektif langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini. Nah, di sini saya sudah mengambil sampel atau beberapa pendapat mereka tentang kesan pembelajaran online selama virus corona ini. Nah, ini dia videonya. Hai, nama saya Deo. Saya kelas 3 SD. Menurut saya, belajar online itu tidak bagus karena takut menyontek dan pakai kertas palsu. Kalau belajar di sekolah lebih bagus, tapi karena virus corona kami tidak bisa belajar di sekolah. Aku rindu dengan teman-teman aku dan aku sayang dengan teman-teman aku. Semoga virus ini cepat selesai dan semuanya aman kembali. Nama saya Putri, kelas 1 SD. Menurut saya pelajaran online itu tidak bagus karena ada kertas palsu dan juga teman-teman menyontek, dan juga jauhkanlah dari virus corona. Nama saya Nadia Nakarina Purba, saya kelas 2 SMP. Yang saya rasakan selama belajar online adalah saya suntuk dengan situasi pembelajaran yang sekarang, dan saya jadi tidak efektif belajarnya, dan saya kurang fokus belajarnya. Biasanya diterangkan, ini tidak. Jadinya saya ingin virus corona ini cepatnya berlalu. Menurut saya, karena COVID-19 ini, banyak anak-anak kita yang kurang waktunya untuk belajar, diakibatkan oleh gara-gara mereka tidak sekolah, jadi mereka sibuk belajar online. Sementara kekurangan dari online ini adalah mereka tidak bisa belajar dengan cara lebih untuk mengerti, karena kan belum tentu dia mengerti dari online. Jadi ya mudah-mudahan ini virus corona ini bisa cepat berakhir, karena dampaknya bagi kami orang tua murid merasa anak itu kurang bergaul, jadi dia otomatis di rumah saja. Mungkin segi positifnya dari virus corona ini, kami menjadi lebih dekat dengan anak, dan anak kami pun udah bosan di rumah. Jadi yang mudah-mudahan ini cepatlah berlalu. Sekian, terima kasih. Selamat sore semuanya, saya Ezra, angkatan 2017.
kuliah di Universitas Sumatera Utara Fakultas Pertanian. Jadi saya di sini ingin memberikan pendapat tentang belajar online atau kuliah daring melalui Google Classroom ataupun via Zoom. Jadi menurut saya ada plus minusnya kalau kita belajar dari rumah. Yang pertama, positifnya adalah mahasiswa tidak harus datang kuliah, yang berarti tidak harus datang untuk belajar, dan itu juga bisa menghemat ongkos. Dan bagi mahasiswa yang pemalas seperti saya juga sangat senang karena bisa kuliah sambil tiduran. Negatifnya adalah banyak kuota yang terpakai sehingga ada terkendala dalam hal jaringan, apalagi teman-teman saya yang ada di kampung. Dan juga saya ingin memberikan dampak negatifnya adalah seperti kuliah yang di Eksata, kuliah yang mengambil seperti saya pertanian. Kami mempunyai praktikum, di mana praktikum itu harus dilakukan secara online. Berarti kami belajar hanya teori, bukan praktek. Hanya itu pendapat saya. Terima kasih. Nah, itu sekian dari sampel yang saya ambil. Sehingga belajar di rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona. Namun, tak sedikit orang tua dan siswa yang kerepotan dengan kegiatan ini, sehingga diperlukan kiat yang khusus. Sekian informasi yang saya sampaikan. Saya Sri Anita Sipayung, mohon pamit undur diri. Terima kasih.